Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kok kita pada hari ini kita disediakan waktu Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk beribadah bersama, sekalipun secara online Bapak Ibu. Namun kita percaya Tuhan senantiasa di tengah-tengah kita. Kita akan membawakan pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita memuji nama Tuhan, Yesus Raja. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
juga Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Allahku, tiada lain yang kami andalkan selain Kau Tuhan, selain Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kau yang kami andalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau setia, Engkau setia. Tiada lain yang setia selain Kau Tuhan, selain Kau Bapa, selain Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Satu hal yang kami ingini, memuji-Mu seumur hidup kami, seumur hidup kami. Ya Tuhanku, Engkau yang layak terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Haleluya, Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Tiada lain yang kami bisa andalkan selain Kau Tuhan. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di acara ibadah PA pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama akan melihat ke dalam firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-1 ya, atau topik pembahasan kita terambil dari Injil Markus ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari masing-masing Injil, baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas ataupun Injil Yohanes, mempunyai karakter sendiri, mempunyai penyelidikan sendiri, mempunyai pendalaman tersendiri tentang seorang pribadi yang bernama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, di kesempatan ini mari kita akan bersama-sama melihat tentang apa yang sudah digali dari Injil Markus kepada kita pada kesempatan ini, yaitu sisi lain daripada kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita menurut Injil Markus ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penulis daripada Injil Markus ya adalah Rasul Markus.
Kemudian penulisan itu ditulis di sekitar tahun 50 Masehi. Tujuan daripada Injil Markus ditulis adalah ditujukan kepada orang-orang Kristen dari bangsa bukan Yahudi, dan juga tidak tertutup kemungkinan itu juga dipercayakan kepada orang-orang lain bukan Yahudi yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Injil Markus terdiri dari 16 pasal. Injil Markus menunjukkan bagaimana Yesus Kristus adalah sebagai hamba yang setia, sibuk dengan pelayanannya. Dalam Injil ini Tuhan Yesus dilukiskan sebagai hamba yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi Injil Markus ini menggali ya tentang Yesus Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia yang seutuhnya di atas muka bumi ini, dengan menyelidiki kedalaman daripada sisi pekerjaannya, sisi pelayanannya, sisi kemanusiaannya yang diteliti dengan sedalam mungkin dari sudut manakah atau dari sisi manakah karakter daripada Yesus Kristus Tuhan sebagai manusia ini, sehingga kemudian disimpulkan oleh penulis daripada Injil Markus, yaitu Rasul Markus, yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai hamba di dalam keberadaannya sebagai manusia, yang tentunya sebagai manusia, sebagai hamba, dia sibuk ya dengan pelayanannya. Juga dia melayani dalam berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, melayani kepada setiap orang yang merindukan kehadirannya, melayani dari setiap orang yang merindukan kedatangannya, melayani setiap orang yang membutuhkan jamahan dalam setiap pelayanannya. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa yang dituliskan oleh Injil Markus tentang Yesus Kristus sebagai hamba. Bapak Ibu, pengertian hamba kita akan melihatnya dari berbagai hal. Ya, pengertian hamba ini kita akan melihat dalam berbagai catatan, baik dalam pengertian secara umum ataupun secara khusus dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya sebagai hamba yang begitu setia di dalam pelayanannya, bahkan sampai kepada akhir hidupnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tentang hamba itu adalah seorang abdi, ya, seorang abdi yang selalu berusaha untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya dengan sebaik mungkin untuk bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Injil Markus ini melihat sisi lain daripada Yesus Kristus itu sesuatu yang luar biasa. Walaupun dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia, namun keberadaannya sebagai hamba, dia adalah hamba yang mengabdikan dirinya, mempersembahkan kehidupannya, memberikan kehidupannya seutuhnya kepada umat manusia yang waktu itu membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan, membutuhkan jamahan yang daripada Tuhan, membutuhkan dalam berbagai hal yang Tuhan kerjakan dan lakukan kepada siapapun yang akan mendapatkan segala macam hal untuk terjadi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam PA kita di kesempatan ini, mari kita akan bersama-sama melihat lebih jauh tentang pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hamba. Kalau tadi pengertian hamba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah abdi, ya, abdi. Sedangkan kalau dalam secara umum bahwa hamba itu adalah budak belian yang dibeli, ya, dimerdekakan dari perbudakannya itu, dan kemudian ia mengabdikan diri kepada siapa yang membeli daripada dirinya, dan dia mengabdi seutuhnya kepada orang tersebut. Dia mengabdikan diri dengan seutuhnya kepada siapa yang menebus dia. Sebab itu pengertian daripada hamba itu memang kata-kata hamba seringkali juga dipakai di dalam orang tersebut ketika dia menjadi pembantu, ya, menjadi pembantu, menjadi hamba dari tuan rumah yang menebus dia, sehingga dia tidak bisa berkata saya
dan yang lainnya tidak, tapi dia hanya bisa berkata hamba. Artinya ia betul-betul mengabdi, memberikan kehidupannya, merendahkan diri, merendahkan seutuhnya di dalam kehidupannya untuk bisa melayani dengan baik kepada siapa dia mendapatkan kepercayaan untuk bisa melakukan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang hamba. Pengertian hamba secara umum, hamba adalah bawahan, ya, bawahan dari seorang atasan, dan setiap orang merupakan hamba dari seorang atasan. Hamba yang selalu memiliki sikap hormat, kemudian tunduk, taat, setia kepada mereka atau kepada siapa yang sudah menebus akan kehidupannya atau mempercayakan kehidupannya untuk bisa mengabdikan diri menjadi seorang hamba. Jadi hamba secara umum adalah dia seorang bawahan, dan tentunya dia mempunyai seorang atasan untuk kehidupannya yang dia harus taat kepada apapun yang diperintahkan oleh atasannya kepada dirinya. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pengertian hamba menurut Alkitab, ya, pengertian hamba menurut Alkitab itu adalah pelayan Tuhan atau disebut dengan hamba Tuhan atau hamba Allah, adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang dalam berbagai agama. Secara umum adalah orang yang diyakini memiliki kesalehan dalam kehidupannya atau dalam imannya. Jadi ketika saya berkata saya adalah hamba Tuhan, saya adalah hamba Allah, maka saya dinilai memiliki sikap kesalehan dalam iman saya, dan saya mempunyai karakter dalam hidup saya untuk bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya di dalam sebuah pelayanan ada banyak kali kita melihat, ada banyak kali kita mendengar orang itu berkata hamba menyerahkan, hamba mengabdikan diri, hamba tunduk dan lain sebagainya kepada atasannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah beberapa pengertian-pengertian tentang catatan hamba yang tadi sudah kita lihat bersama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hamba itu adalah abdi, ya, yang mengabdikan diri, tunduk kepada atasannya. Kemudian hamba itu dia adalah seorang bawahan yang dia tunduk juga kepada seorang atasan yang memerintah kepada kehidupannya. Kemudian menurut Alkitab bahwa hamba itu adalah pelayan Tuhan, ya, hamba Tuhan, hamba Allah yang mengabdikan dirinya, mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan, yang terus selalu akan memonitor daripada kehidupannya, yang akan terus selalu menolong kepada dirinya sehingga dia bisa menjadi hamba Tuhan yang setia di dalam kehidupannya kepada Tuhan di dalam pelayanannya. Kita akan melihat sekarang tentang lebih jauh daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Injil Markus ini. Dia adalah yang menjadi hamba di dalam pelayanannya, menjadi hamba di dalam pekerjaannya, dan Injil Markus menjelaskan lebih detail kepada kita di mana Yesus itu digambarkan di dalam pelayanannya sebagai seorang hamba. Saudara, sebagai seorang hamba tentu tidak mempunyai waktu di dalam keterbatasan dalam hidupnya. Seorang hamba tentu tidak mempunyai waktu kapan dia akan berhenti, tapi dia akan terus bekerja, dia akan terus berkarya, dia akan terus melakukan tugas-tugas kewajibannya setiap hari dalam hidupnya, di mana dia ada, di mana dia bekerja, di mana dia dalam pelayanan, maka tidak ada pensiun, ya, tidak ada waktu untuk berhenti. Dan ini sudah digambarkan oleh Yesus yang di dalam Injil Markus dikatakan di sana digambarkan, dilukiskan sebagai hamba yang setia. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita, Yesus sudah memberikan contoh kepada kita sebagai seorang hamba. Dia tidak pernah pensiun atau kapan dia akan berhenti, tapi dia terus selalu setia di dalam pelayanannya. Dia selalu setia di dalam melayani jemaat, dia selalu setia melayani orang-orang yang datang kepadanya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang
membutuhkan pelayanannya, orang-orang yang membutuhkan jamahannya, orang-orang yang membutuhkan firman-Nya, bahkan orang-orang yang membutuhkan mujizat-mujizat untuk terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan ketika di dalam keberdosaan manusia, dia tetap menjadi hamba yang setia di dalam pelayanannya. Walaupun dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah yang terus selalu setia di dalam kehidupannya. Dia, Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti, tidak pernah menolak di dalam tugas-tugasnya untuk melayani kepada semua orang. Mari kita akan lihat bersama-sama tentang bagaimana langkah-langkah ke depan di dalam pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai seorang hamba atau dalam pengabdiannya, keberadaannya sebagai manusia yang sebagai hamba ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-35, Injil Markus pertama ayat yang ke-35, dikatakan dalam firman Tuhan, saudara sekalian, Injil Markus pertama ayat yang ke-35. Ya, bentar. Injil Markus pertama ayat yang ke-35. Injil Markus pertama ayat yang ke-35 dikatakan di sana, pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Injil Markus pasal pertama ayat 35 melukiskan kepada kita, menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana ada dua hal karakteristik dari Injil Markus yang disampaikan kepada kita. Adalah yang pertama tentang doa dan yang kedua adalah tentang kesetiaan di dalam pelayanan. Saudara, ada banyak karakteristik yang ada di dalam Injil Markus ini yang juga menjadi catatan buat kita dan bisa kita gali dari Injil Markus. Namun di kesempatan ini kita akan menceritakan lebih jauh atau kita akan membahasnya lebih jauh tentang dua hal saja. Jadi tadi yang pertama adalah tentang doa dan yang kedua adalah sikap dalam pelayanan. Markus pertama ayat 35 itu menjelaskan kepada kita bahwa pagi-pagi benar, ya pagi-pagi benar ketika waktu masih gelap, hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan di dalam keberdayaannya, di dalam keberadaannya sebagai manusia, ia di dalam pelayanannya mengutamakan dalam segala sesuatu dengan apa yang akan dikerjakannya adalah dengan berdoa. Ya, dengan berdoa. Markus pertama 35 mencatat kepada kita bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia pergi keluar dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, mengapa Tuhan harus berdoa? Bukankah Dia ini Tuhan? Tapi mengapa Dia harus berdoa? Saudara sekalian, di dalam segala pelayanannya banyak kali dan banyak contoh, Tuhan memberikan contoh kepada kita tentang hal berdoa. Bagaimana kita harus berdoa, bagaimana sikap kita harus berdoa, apa yang harus kita doakan, bagaimana cara berdoa, dan di mana kita akan berdoa. Itu yang akan banyak menentukan di dalam segala hal dari kehidupan kita untuk pelayanan ke depan. Tak terkecuali bahwa Tuhan juga memberikan contoh kepada kita tentang berdoa. Acap kali kita mengesampingkan tentang hal doa ini ketika akan pelayanan, ketika akan bertugas dan lain sebagainya. Ada sebagian orang, ada sebagian hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menganggap doa ini sesuatu yang nanti bisa dikerjakan, tapi itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketika akan masuki pelayanan Yesus di atas muka bumi ini, dan Tuhan sebelum melangkah lebih jauh, Dia berkata tadi dalam Injil Markus pertama 35, pagi-pagi benar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa di sana. Ini contoh yang sangat baik sekali buat kita semuanya.
Dan mari kita juga mencontoh ini. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ya kalau jam kita itu biasanya jam 4 pagi, saudara, di mana kita sudah bangun, mengajar kita untuk segera bangun, kemudian segera berdoa untuk ke tempat yang sunyi dan berdoa. Tentu ada banyak pergumulan yang kita doakan, ada banyak persoalan yang kita doakan, ada banyak catatan dan pokok-pokok doa yang kita bisa doakan sebelum kita melakukan segala sesuatu di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, isi dari Markus 1 ayat 35 tadi sudah jelas, dan ini menceritakan bagaimana hamba Tuhan itu memulai tugasnya dalam pelayanannya harus disertai dengan doa, ya, supaya ini menjadi pokok doa kita, sehingga kita diajar untuk terus selalu mengutamakan doa dalam kehidupan kita, dan kita percaya kalau itu semua kita lakukan, maka Tuhan akan memberkati dan menolong kita dalam tugas dan pelayanan kita. Beberapa ayat firman Tuhan yang dapat kita lihat, saudara, di dalam Yudas ayat yang ke-20. Yudas 20 dikatakan di sana dalam firman Tuhan, kita akan lihat Yudas 20, Yudas pertama 20, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa bagaimana saya dan saudara sebagai karakter kehidupan kita yang memiliki dan digambarkan dalam kehidupan kita memiliki karakter sebagai hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepada Allah Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tadi sudah diberikan contoh oleh Tuhan, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa, karena itu sangat penting sekali buat kehidupan kita. Kemudian dalam Yudas 20 dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas mengatakan kepada kita, mari kita membangun kehidupan kita, membangun iman kita di atas dasar yang paling suci, ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat penting buat kita. Dia akan menopang, mengokohkan, memampukan kita, sehingga ketika kita dalam kelemahan, ketika kita tidak sanggup dengan adanya beban berat yang ada dalam kehidupan kita, bahkan di saat kita akan masuk dan terjun dalam pelayanan, maka berdoa dalam Roh Kudus merupakan hal yang sangat vital, sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu akan sangat menguatkan kita, sehingga nantinya dalam pelayanan saya dan saudara dipersiapkan oleh Tuhan yang menjadi atasan kita dengan sebaik mungkin. Dan tentunya kita akan mendapatkan kekuatan yang ekstra dari Tuhan, sehingga dalam pelayanan maka semua bisa kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Namun jika kita mengesampingkan tentang berdoa dalam Roh Kudus ini, maka tidak heran kalau kemudian di dalam langkah kita ke depan akan menghadapi banyak tantangan yang seringkali kita tidak sanggup, yang seringkali kita tidak kuat, dan pada akhirnya kita bisa berhenti di tengah jalan. Mari apa yang dikatakan Yudas 20, berdoa, ya, berdoa dengan kuasa Roh Kudus yang akan menopang dan menolong kepada kita semuanya. Injil Lukas pasal yang ke-22, apa yang dikatakan di sana? Injil Lukas 22, kita akan lihat Bapak Ibu. Injil Lukas 22. Bentar. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-46. Injil Lukas 22 ayat yang ke-46 dikatakan di sana, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tadi dalam Injil Markus pertama 35 berkata, Yesus bangun pagi-pagi ketika masih gelap dan pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa di sana. Saudara, kita tahu Yesus Tuhan kita mempunyai 12 orang murid.
di dalam pelayanannya, dan semuanya dipanggil dengan cara yang khusus oleh Tuhan, ya, dipanggil dengan cara yang spesial oleh Tuhan untuk menjadi pengikut, untuk menjadi murid Tuhan yang akan terus selalu setia di dalam pelayanannya. Memang nantinya kita melihat ada satu orang murid yang kemudian gagal dalam hidupnya, bahkan ada satu orang murid yang kemudian menyangkal keberadaannya di dalam Tuhan, dan walaupun kemudian pada akhirnya bertobat dan ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara sekalian, Injil Lukas 22 yang ke-46 ini berkata, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Seringkali di dalam kelemahan tubuh kita, di dalam ketidakberdayaan kita, seringkali tidur juga merupakan hal yang juga sangat bisa mengganggu kehidupan kita, sehingga kita tidak fokus kepada doa kita, tidak fokus dengan apa yang menjadi doa kita, dan acap kali kita mengabaikan akan doa itu, lalu kemudian kita langsung terjun dalam pelayanan. Tuhan sudah menguatkan kepada murid-muridnya, mengingatkan kepada mereka, "Mengapa kamu tidur?" Ya saudara, kita semua butuh tidur. Ya, tanpa tidur maka kita pasti akan lemah, kita tidak kuat dan bisa jatuh dalam kehidupan kita. Tapi justru dengan tidur itu maka semua akan direfreshkan oleh Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan, dan kita bisa memiliki sikap hati yang fresh kepada Tuhan di dalam pelayanan kita. Namun tidak tertutup kemungkinan ada sebagian hamba-hamba di dalam pelayanannya itu kemudian acap kali tidur itu menjadi bagian yang paling utama, ya, sehingga kemudian selalu tidur dan selalu tidur, sehingga kemudian doa itu tidak dibangun dan tidak dikuatkan. Tuhan ingin supaya murid-muridnya di dalam pelayanan tidak jatuh di tengah jalan. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada mereka, "Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bukan 1-2 kali Tuhan mengingatkan mereka, tetapi berkali-kali Tuhan mengingatkan supaya mereka terus selalu berdoa. Karena namanya pencobaan seringkali bisa datang kepada kita sewaktu-waktu tanpa kita undang, tanpa babi bu istilahnya datang kepada kita, dan dia akan siap untuk menyerang kita. Tapi justru dari sinilah Tuhan mengingatkan kita, "Ayo kamu bangun dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih Tuhan, mengapa Tuhan ingatkan kita? Karena kita ini cenderung dalam keberadaan tubuh kita ini seringkali kita bisa mengalami kelemahan, dan pada akhirnya kita bisa gagal di tengah jalan. Saudara sekalian, Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Matius 6 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dan 9 dikatakan dalam firman Tuhan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga di tempat yang tersembunyi, ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara, kita berdoa di mana? Ya, di tempat umum, di tempat sepi, ataukah di tempat-tempat yang kita bisa dilihat orang. Tapi Tuhan memberikan contoh yang sangat baik buat kita. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Banyak kali kita justru kalau berdoa supaya doa kita didengar orang, kemudian orang mulai akan terenyuh, ya, dan bersimpati dengan doa kita. Namun Tuhan mengajar kepada kita, berdoalah dan masuklah, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tuhan yang tidak kelihatan menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus fokus dalam doa kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat menolong kepada kita semuanya dan mengajar kita untuk berdoa terus selalu setia di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana,
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ayat yang ke-9 dan seterusnya dari Matius pasal 6 itu merupakan salah satu contoh doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Adalah itu doa Bapa kami yang kita kenal, ya. Disitulah merupakan sebuah kekuatan bagi kita, bagaimana saya dan saudara harus fokus dalam doa kita kepada Tuhan. Di dalam pelayanan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu di mimbar, baik itu di rumah, di pelayanan, atau bahkan di tempat-tempat yang Tuhan percayakan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, maka marilah kita terus fokus dengan Tuhan di dalam doa kita. Sehingga dengan doa itu akan semakin menguatkan, mempersiapkan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya dalam pelayanan akan banyak jiwa-jiwa yang dijangkau dari pelayanan kita, dan mereka bisa kenal dan percaya kepada Yesus Tuhan kita yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita semuanya. Itu bagian yang pertama, di mana Tuhan mengatakan kepada kita tentang doa atau memulai pelayanannya dengan doa. Itu karakteristik yang pertama dari dari pemahaman kita tentang Injil Markus. Sedangkan karakteristik yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita baca Markus 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-45. Kita lihat di sana. Markus 10 ayat yang ke-45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara sekalian, Markus 10:45 mencatat kepada kita bahwa Yesus yang dilukiskan, digambarkan dari Injil Markus itu sebagai hamba, maka sebagai hamba dalam keberadaannya sebagai manusia yang seutuhnya di atas muka bumi ini untuk menjalankan perintah Bapa dalam rangka penyelamatan bagi umat manusia. Markus mencatat bahwa karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani. Artinya Yesus sebagai hamba datang itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, ya, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya bahwa bukan kehidupan saja yang diberikan, tapi justru nyawanya yang Dia berikan kepada kita semua dengan tujuan supaya banyak umat manusia yang akan percaya dan diselamatkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang terutama bisa mengenal Tuhan dan mengambil bagian di dalam kepercayaannya kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan dalam Injil Markus bahwa Markus 10 ayat yang ke-45, Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita akan lihat seberapa jauh, seberapa kuat tentang nyawanya Yesus yang diberikan kepada kita. Kita akan melihat dari kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 dikatakan di sana, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, ini Ibrani 9 ayat yang ke-22, bahwa dan kalau kita melihat ya ke dalam perjanjian lama, jika seorang itu berdosa, maka salah satu cara untuk menghapus dosanya adalah dengan pengorbanan darah, ya, dengan beberapa burung, ya, dengan berbagai binatang yang dikorbankan, kemudian darahnya dipercikkan, atau kemudian itu bisa menjadi bagian untuk pengampunan dosa. Itu dalam masa perjanjian lama, dan itu kalau kita terapkan di masa perjanjian baru, maka akan ada berapa banyak pengorbanan yang harus dikorbankan. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini
bukan membawa darah anak domba, tapi dia membawa darahnya sendiri, ya. Darahnya sendiri yang dikorbankan untuk pengampunan daripada umat manusia, untuk menebus dosa umat manusia. Tadi Ibrani 9:22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam darah ada nyawa, ya, dalam darah ada kehidupan. Sebab itu Yesus Tuhan kita mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib, dan darahnya yang tertumpah itulah yang kemudian menghapuskan dan memberikan pengampunan kepada kita semuanya. Ayat yang ke-23 berkata dari Ibrani 9, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, ayat yang ke-24, kemudian 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan darahnya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. 26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, ya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di PA kita di kesempatan ini bagaimana kita melihat bahwa Yesus bukan masuk untuk berulang-ulang menjadi korban, tapi sekali saja, ya, dia datang ke dalam dunia ini mengawali dengan doa, kemudian karena begitu banyak dosa beban manusia yang begitu berat dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menanggung atau bisa mengampuni itu semua, maka Yesus datang ke dalam dunia ini dengan membawa darahnya dan dikorbankan di atas kayu salib dengan tubuhnya, saudara, yang setiap Paskah kita peringati atau Jumat Agung kita peringati, dan darahnya itulah yang kemudian menghapus dosa manusia supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan serta anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang menantikan akan kehadirannya. Malam hari ini DPA kita sudah belajar dari dua karakteristik daripada Injil Markus yang luar biasa, yang mengajar kepada saya, yang mengajar kepada kita semuanya tentang doa, dan yang kedua adalah tentang sikap dalam pelayanan sebagai seorang hamba. Apa yang kita akan tonjolkan dari kehidupan kita? Apa yang akan kita banggakan dari kehidupan kita? Sebab itu mari kita terus belajar untuk semakin rendah hati sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, di dalam 2 Timotius 15 ayat yang ke-7, 2 Timotius 15 ayat yang ke-7 dikatakan di sana dalam firman Tuhan, 2 Tawarik ya, 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, di dalam pelayanan kita sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita tidak berhenti di tengah jalan. Mari kita tidak patah semangat dalam kehidupan kita, terus melangkah ke depan. Mari kita kuatkan hati kita, menguatkan semangat kita, jangan sampai lemah. Karena Alkitab berkata kepada kita ada upah yang menanti akan segala usaha kita.
ada upah, ada hasil dari apa yang akan kita kerjakan, dan itu ke depan akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menutup daripada PA kita malam hari ini, kita akan lihat dari Yesaya 40 ayat yang ke-29. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Ya, maaf. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdoa. Kalau Tuhan sudah mengajar kita dalam segala pelayanan untuk mengutamakan doa, dan sebagai hamba mari kita terus setia di dalam pelayanan kita. Kalau tadi dari kitab 2 Tawarik 15 ayat ke-7 ada upah yang akan menanti kepada kita semua, dan Yesaya 40 ayat yang ke-28 mengatakan di sana bahwa Tuhan akan terus memberikan kekuatannya kepada kita, akan memberikan semangat kepada kita yang tidak percaya, sehingga saya dan saudara di dalam pelayanan akan terus selalu ditopang oleh Tuhan. Biar kiranya dengan PA kita di kesempatan ini, kita akan semakin kuat, semakin tangguh dalam Tuhan, dan akan semakin terus setia dalam pelayanan kita. Dan jangan lupa berdoa menjadi pokok utama dalam kehidupan kita, yang akan terus semakin memompa semangat kita untuk kita terus selalu berkarya di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah boleh belajar akan firman-Mu dari Injil Markus, yang digambarkan, dilukiskan di sana. Yesus adalah sebagai seorang hamba, dan memang Yesus adalah hamba yang setia, yang tidak hanya mengorbankan kehidupannya, tapi juga mengorbankan nyawanya dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib dalam pengorbanannya sebagai manusia, memberikan jaminan kepada kami semua, memberikan semangat kepada kami, mengokohkan kami, supaya kami di dalam pelayanan kami juga tidak lupa tentang doa, dan akan terus selalu fokus di dalam kehidupan kami sebagai hamba-Mu Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya ada upah besar yang akan Tuhan sediakan dan berikan kepada kami semua. Mari Tuhan tolong kami di dalam ketidakberdayaan kami. Tuhan terus selalu memberikan semangat kepada kami semua. Terpujilah kami Tuhan, terpujilah Engkau bahwa dalam surga, Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang akan terus selalu menolong kepada kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata, amin. Tuhan memberkati.